Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore Bapak Ibu ya. Pada video kali ini ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya sebuah video informasi terkait ASP3K di tahun 2022. Yang di sini kami menyampaikan 5 syarat utama terbaru jadi penentu utama ya. Jadi penentu utama guru lulus PG P3K guru tahun 2021 mengisi kuota P3K tanpa masuk keranjang. Nah, kelima syarat utama ini itu berdasarkan analisis pribadi admin ya. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan kita mengadakan disclaimer dulu untuk video ini bahwa seluruh isi video dalam konten ini bukan resmi Bapak Ibu ya, tetapi itu berdasarkan analisis pribadi admin terkait 5 syarat utama terbaru jadi penentu utama lulus PG. Jadi sebaiknya Bapak Ibu jadikan saja sebagai tambahan referensi dulu, karena yang resmi tentu datang dari juknis terbaru Kemendikbud dan Panselnas. Baik, 5 syarat utama terbaru jadi penentu utama guru lulus PG P3K guru 2021 kami sajikan untuk kalian semua. Let's go. Jadi syarat yang pertama adalah pelamar prioritas 1 lolos passing grade ya, pastinya begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak lolos passing grade berarti Bapak Ibu bukan pelamar prioritas 1. Intinya seperti itu ya. Jadi syarat pertama adalah pelamar itu harus menjadi pelamar prioritas 1 dengan asumsi Bapak Ibu guru lolos passing grade P3K di tahun 2021. Alasannya apa Bapak Ibu ya? Alasannya ada di mekanisme resmi ini. Kita bisa lihat. Di sini dikatakan bahwa untuk mekanisme penempatan guru lolos passing grade itu berada di urutan pertama ya, Jadi nanti seleksi kesesuaian kemudian seleksi tes bisa dilaksanakan apabila sudah selesai proses penempatan untuk guru lulus passing grade. Nah, jadi intinya untuk di tahun 2022 ini itu diprioritaskan adalah guru yang sudah lulus PG untuk mengisi formasi. Jadi tidak bisa dijalankan mekanisme 2 dan 3 kalau guru lulus PG belum mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu logikanya ya. Jadi menjadi prioritas pertama bagi guru yang sudah lolos passing grade. Maksud tentunya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian ya. Syarat yang kedua adalah mapel yang dimiliki bukan mapel gemuk atau berlebih. Nah, ini yang menjadi persoalan di banyak instansi ya. Banyak instansi atau banyak Pemda bahwasanya sebenarnya ya dalam satu Pemda itu banyak yang mendapatkan kuota formasi. Tetapi kenapa dikatakan tidak aman? Karena kuota formasi itu justru mubazir Bapak Ibu ya, justru mubazir karena tidak dimiliki oleh banyak guru lolos PG di daerah tersebut ya. Jadi makanya ada juga daerah yang mapelnya justru mapel berlebih ya, artinya jumlah guru PG-nya lebih banyak daripada jumlah kebutuhan kuota instansi ya. Nah, itulah dikatakan dengan mapel gemuk. Nah, ketika mapel gemuk atau berlebih itu tentunya tidak bisa mendapatkan penempatan di sekolah di dalam instansinya minimal ya. Jadi kemungkinan nantinya itu akan ditempatkan di luar instansi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu di daerah bukan termasuk dalam kategori mapel gemuk atau berlebih, maka potensi Bapak Ibu untuk mengisi formasi di dalam instansi Bapak Ibu itu sangat terbuka lebar. Di sini kita bisa lihat contoh analisisnya ya. Kami sertakan analisisnya. Di sini katakan ya, contoh misalkan ya, kita ambil dua contoh ya, dua mapel, satu yang berlebih, satu yang tidak berlebih. Yang berlebih ini adalah bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Di bahasa Inggris ini anggaplah dalam satu instansi itu formasinya 5 Bapak Ibu ya, formasinya 5. Jumlah guru PG itu ternyata banyak ya, melebihi jumlah formasi di instansi tersebut, yaitu jumlah guru PG-nya ada 10. Berarti nantinya untuk yang akan mendapatkan penempatan adalah 5 ya, 5 guru lolos PG. Sedangkan 5 lainnya itu tidak mendapatkan formasi dan tidak juga lanjut di observasi. Kenapa bisa tidak mendapatkan formasi? Karena memang mapel bahasa Inggrisnya berlebih Bapak Ibu ya. Jumlah guru PG-nya lebih banyak daripada kuota yang disediakan. Makanya ada guru PG juga yang tersangkut di sini. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang aman ya, misalkan TIK ya. TIK ini anggaplah formasinya 15.
Jumlah guru passing grade-nya 4 Bapak Ibu ya. Berarti ini tidak berlebih, ini sangat aman karena jumlah kuota formasi sangat besar atau lebih banyak daripada jumlah guru PG. Sehingga secara otomatis keseluruhan guru lolos passing grade yang 4 ini akan langsung mengisi formasi nantinya. Dan ada sisa formasi 7 yang nantinya lanjut di observasi. Nah, seperti itu ya logikanya ya. Kalau jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah guru passing grade berarti itu aman. Tapi kalau jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah guru PG, maka itu kurang aman ya tentunya. Meskipun dalam wilayah atau dalam instansi itu jumlah kuota formasi lebih banyak dari jumlah guru lulus PG, itu tidak menjamin Bapak Ibu ya. Tidak menjamin Bapak Ibu tidak masuk cloud ya. Ini sudah ada buktinya melalui analisis pribadi kami di sini. Bapak Ibu cek sendiri ya. Coba diperhatikan ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah instansinya masuk kondisi aman terkait jumlah usulan P3K Guru 2022. Meskipun belum masuk sebagai jaminan utama bakalan aman kalau jumlah usulan P3K Guru 2022 lebih banyak, tapi minimal lebih baik daripada yang jumlah usulnya sedikit. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini masuk ya. Daerah dengan kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lolos PG. Contoh, misalkan Provinsi Jawa Barat ya, Bapak Ibu ya. Misalkan Provinsi Jawa Barat. Misalnya Provinsi Jawa Barat ya, instansi Kabupaten Ciamis ya. Formasi 2021-nya 2819, peserta lulus PG 1669. Peserta lulus 1669, peserta lulus PG cuman 377. Total formasinya itu 1150. Nah, ini aman Bapak Ibu ya, ini aman meskipun belum menjadi jaminan karena kita tidak ketahui adakah mapel berlebihan bajak di daerah ini. Tapi dari segi angka ini sudah aman, masuk ke dalam kondisi aman Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita singkat-singkat saja, kita lanjut. Yang keempat adalah menjadi pengunci utama di sekolah induk. Nah, ini syarat yang paling utama Bapak Ibu ya. Mau instansi Bapak Ibu itu kondisi aman atau kondisi tidak aman, ketika Bapak Ibu menjadi pengunci utama di sekolah induk, maka Bapak Ibu akan dipastikan lolos menjadi ASN P3K karena menjadi pengunci utama di sekolah induk itu memiliki keistimewaan karena tidak mungkin digeser oleh guru yang lain sekalipun urutan nilai dan kategorinya lebih baik daripada kita. Tapi karena intinya Bapak Ibu sudah ditetapkan di sistem SSC-ASN sebagai pengunci formasi, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan menjadi ASN P3K. Bagaimana dengan yang tidak mengunci formasi? Bagian tidak mengunci formasi itu sifatnya belum final Bapak Ibu ya. Itu belum final alias masih bersifat abu-abu. Beda halnya kalau yang mengunci formasi itu sudah dipastikan lolos menjadi ASN ya. Oke. Nah, yang kelima adalah mengikuti pendataan honorer dan sukses masuk database baru BKN. Ini syarat yang kelima baru Bapak Ibu ya. Ini penting ya. Dan ini masuk salah satu syarat ya. Ketika guru lolos PG mengikuti pendataan honorer dan masuk database baru BKN, nantinya nilai plus Bapak Ibu itu akan bertambah karena Bapak Ibu kembali masuk di database baru BKN yang nantinya akan menjadi sasaran atau target dari BKN untuk penyelesaian honorer. Apalagi di situ ada nama Bapak Ibu yang sudah lolos PG. Nah, jadi jangan disepelekan ini database baru BKN atau pendataan honorer ya. Ikuti dengan seksama dan sebaik mungkin. Karena kenapa? Apabila Bapak Ibu tidak masuk di pendataan, meskipun Bapak Ibu guru los PG, maka Bapak Ibu itu tidak masuk di atas BKN, maka Bapak Ibu tidak dianggap sebagai honorer lagi. Karena di daerahnya tidak dianggap bahwa honorer sudah tidak ada. Nah, logikanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, let's go. Nah, ini contohnya ya. Nah, terkait dengan pendataan kita coba kasih lari dulu. Nah, di sini ya, masyarakat kembali harus bersabar karena BKN menegaskan pemerintah belum membuka pendaftaran P3K 2022 karena masih fokus pendataan honorer. Pendaftaran P3K dibuka setelah pendataan tenaga non ASN atau honorer selesai. Saking pentingnya Bapak Ibu ya pendataan tenaga non ASN sampai pendaftaran P3K 2022 itu menunggu sampai sesi pendataan selesai. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.